wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara melakukan uji ANOVA 2 arah menggunakan SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan satu data dengan kasus pengaruh jenis kelamin dan asal sekolah terhadap nilai siswa yang akan kita uji nantinya. Data ini menggunakan dua variabel faktor dan satu variabel dependen. Yang pertama yaitu faktor asal sekolah, lalu yang kedua faktor jenis kelamin dan variabel dependen, yaitu nilai siswa. Sebelum kita ke SPSS, saya akan terlebih dahulu akan merubah tulisan sekolah dan jenis kelamin ini menjadi sebuah kode angka. Karena jika tidak diubah, maka nanti ketika di copy paste ke SPSS, maka dia tidak akan terdeteksi. Dan ini hasil yang sudah saya ubah dengan kode angka. Contohnya seperti sekolah SMA menggunakan kode angka 1, sekolah SMK menggunakan kode angka 2, lalu MA menggunakan kode angka 3. Untuk jenis kelamin, laki-laki menggunakan kode angka 1 dan perempuan menggunakan kode angka 2. Lalu kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini kita masuk ke variable view. Di sini di kolom name saya akan isi dengan asal sekolah. Lalu yang kedua jenis kelamin. Dan yang terakhir ada nilai. Di kolom desimal, ini saya akan ubah menjadi angka 0 untuk semuanya. Lalu untuk measure-nya, untuk asal sekolah dan jenis kelamin, saya ubah menjadi nominal. Dan nilai saya ubah menjadi scale, karena nilai merupakan data numerik. Nah, setelah itu kita pindah ke data view. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa mengcopy paste data yang sudah kita siapkan tadi, yaitu dari angka 1 sampai bawah. Kemudian di-copy, lalu di-paste. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita lanjut ke menganalisis ANOVA 2 arah, yaitu dengan menu Analyze, lalu General Linear Model, lalu Univariate. Untuk asal sekolah dan jenis kelamin, saya akan pindah ke Fixed Factor. Seperti ini. Lalu untuk nilai, saya pindah ke Dependent Variable. Lalu klik Option, centang Descriptive Statistik, lalu klik Continue, dan klik OK. Jika sudah seperti ini, maka SPSS akan menampilkan output seperti ini. Nah, di sini kita fokus pada tabel Test of Between Subject Effects. Di tabel ini kita akan melihat nilai signifikansi dari asal sekolah, terus jenis kelamin, dan interaksi sekolah dan jenis kelamin. Agar mempermudah kita menyimpulkan bagaimana nilai signifikansi tersebut, maka kita akan mengcopy paste tabel tersebut ke dalam Word. Kemudian ini tabel yang sudah saya copy paste. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya.
Jika ada titik seperti ini, maka kita membacanya itu contohnya seperti 0,001. Seperti itu. Nah, sebelum kita menentukan atau menyimpulkan bagaimana nilai signifikansi dari asal sekolah ini tadi, maka kita harus tahu terlebih dahulu jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Maka sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Oke, kita lihat yang pertama. Asal sekolah dengan signifikansi 0,001. Kita lihat 0,01 ini merupakan angka yang lebih kecil dari 0,05. Maka hasilnya H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka interpretasinya yaitu terdapat pengaruh signifikan asal sekolah terhadap nilai siswa SMA, SMK, dan MA berbeda secara nyata. Lalu yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Jenis kelamin dengan signifikansi 0,398. Jika kita lihat kodenya, 0,398 ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika H0 diterima, maka interpretasinya tidak terdapat pengaruh signifikan jenis kelamin terhadap nilai. Nilai laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan. Lalu yang terakhir yaitu interaksi asal sekolah dan jenis kelamin. Signifikansinya yaitu 0,483. 0,483 ini nilainya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dengan interpretasi tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin dan asal sekolah. Pengaruh asal sekolah sama untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi, kesimpulannya, perbedaan nilai siswa lebih ditentukan oleh asal sekolah, bukan oleh jenis kelamin. Dan pengaruh asal sekolah konsisten pada semua jenis kelamin. Jadi, itulah langkah-langkah melakukan uji ANOVA 2 arah menggunakan SPSS, mulai dari input data, memilih menu analisis, dan membaca hasil outputnya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang akan menguji coba ANOVA 2 arah. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.